Negeri Dua Sultan Daulat di kota 10 salam yang dinanti. Wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini kita mengadakan pertemuan dengan 3 agenda ya. Yang pertama adalah penyampaian program kerja kepala sekolah. Artinya ini harus saya sampaikan karena memang berkenaan dengan kinerja. Apa itu kegiatan dalam rangka membuat kualitas pembelajaran bisa lebih baik? Itu salah satunya pelatihan guru. Kita kan sudah ada ya kan, dan jadwal kompol pun sudah ada. Artinya untuk kegiatan melatih guru, kemampuan guru kita sudah jalankan. Lagi mengembangkan karakter siswa. Jadi sudahkah kita kembangkan karakter siswa kita? Artinya bagaimana cara mengembangkan karakter siswa itu? Kita buat kegiatan ya, melalui P5 atau kegiatan gotong royong, kegiatan sholat duha, sholat berjamaah. Itu adalah bagian dari membentuk karakter siswa, dan itu sudah kita lakukan. Kan prestasi akademik dan non akademik, kan prestasi siswa di sekolah sudah dilaksanakan. Salah satunya adalah literasi numerasi ya, festival literasi dan numerasi. Nah, kemudian program berikutnya adalah menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Ini juga kita sudah laksanakan. Artinya siswa nyaman belajar, guru nyaman mengajar, mendidik, begitu kan? Nah, kemudian program berikutnya adalah meningkatkan profesionalisme guru. Jadi Bapak Ibu, profesionalisme guru itu bisa diperoleh pertama melalui pelatihan mandiri di PMM. Yaitu jangan berhenti. Sebulan itu targetnya 2 topik sudah selesai. Sekarang kan nggak perlu nunggu sertifikat ya. Topik selesai bisa diunduh sertifikat selesai topik, dan itu sama nilainya dengan sertifikat, bisa diupload ke kinerja. Yang berikutnya yang terakhir ya, 6 program sekolah ini ya. Yang ke-6 itu adalah meningkatkan partisipasi orang tua dalam kegiatan sekolah. Dia berasal dari kualitas pembelajaran atau pengembangan karakter siswa, kemudian meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik siswa, kemudian menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman, dan meningkatkan profesional guru, dan yang terakhir meningkatkan partisipasi wali murid. Kira-kira ada yang dari 6 itu yang kurang paham? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai program yang 6 ini Pak, kapasitas kami sebagai wali kelas untuk menghandle ataupun cara menanggulangi untuk kehadiran orang tua tersebut. Ya baik, langsung aja Bu Epi ya, saya tanggapi. Pertama, ini tidak SPO saja ya, ini adalah jadwal pertemuan kita dengan wali murid. Bukan karena ada masalah, tidak ya, tidak mesti ada masalah. Artinya ini memang kita mau kerjasama dengan wali murid ini, dengan orang tua siswa. Harus sama-sama kita benahi karakternya, adabnya, perilaku, yang membuat kesepakatan dengan mereka. Jadi kita undang tidak hanya untuk kalau ada persoalan, enggak ya. Ini beda dari SPO ya Pak Humedi. Masih ada 1 orang lagi pun boleh. Silakan. Berdiri aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya tentang program yang tentang prestasi akademik dan non akademik. Ya, di sini kalau khususnya untuk bahasa Inggris mungkin kalau
ingin mengadakan lomba lagi misalnya, itu dalam apakah di bidang kelas apakah waktunya pada kelas meeting nanti atau seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu Lila. Jadi untuk meningkatkan prestasi akademik khususnya ya, guru dibolehkan ya, dibebaskan membuat kegiatan. Ya, Bu Lila hari ini misalnya masuk di kelas 9 ya. Tapi sebelumnya siswa dikasih tahu kita ada nanti ada lomba ya, di 2 jam itu dibuat lomba. Lombanya apa? Misalnya berpidato dalam bahasa Inggris. Satu siswa itu durasinya 5 menit. Mencari bibit diasahlah di kelas. Ya, misalnya bahasa Inggris sudah. Jadi inovasinya itu harus ada. Misalnya lagi bahasa Indonesia lomba puisi, lomba pantun misalnya. Ya boleh diciptakan di kelas. Jadi banyak inovasi yang bisa dibuat Bapak Ibu. Jadi kita nggak apa ya gitu-gitu aja model pembelajaran kita. Misalnya kalau bimbingan konseling kayak mana buat meningkatkan prestasi? Bisa, ya bisa. Jadi apa? Dilatih anak itu, misalnya dia bisa jadi motivator bagi kawan-kawannya, kan bisa dilatih. Jadi banyak yang bisa kita buat. Mungkin itu ya, bolehlah. Kalau non akademik itu berkaitan dengan minat bakat ya, itu pun boleh dibuat di kelas. Nggak mesti yang akademik. Minat bakat dia menyanyi atau main gitar, coba guru seni misalnya adakan lomba vokal solo di kelas, di jam belajar dia, nggak apa-apa ya, nggak ada masalah. Mungkin itu saja, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Epi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Oke, untuk mengenai program sekolah, penyampaian program sekolah dari Bapak Kepala Sekolah kita yaitu Bapak Fahlur Roji Nasution sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sultan Daulat. Terima kasih atas materinya. Saya lihat ada beberapa siswa yang belum bisa memang sama sekali kita bisa membaca tulisannya, bukan saja yang laki-laki, perempuan juga sama. Kemudian cara menjawab soalnya tadi, karena kan ini dalam kehidupan sehari-hari memang udah biasa dilakukan, masalah akhlak terpuji, berbakti kepada orang tua, kemudian masalah iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab itu udah nyambung. Tetapi ada sebahagian anak-anak itu saya lihat belum bisa menulisnya tadi dengan rapi. Ada 4. Ini kayaknya punya si Farel, karena Farel dia nulisnya pakai warna merah. Ini. Wow. Besar itu di mana dan bercampur-campur di situ salah satu. Baru kurangnya pengamatan saya kan buat soal itu mengenai gambar Bu ya, gambar mengamati sebuah gambar. Sekali dijawab. Dijawab, cuman kayak gitulah, enggak semuanya gitu. Paling juga dan penulis juga, yang lainnya tidak ada masalah. Kecuali ada satu yang tidak hadir, si Herinas. Ada konfirmasi ya. Kemudian lagi kalau bahasa Inggris itu misalnya kan kemarin ada saya kasih soal misalnya 9 apa bahasa Inggrisnya, tulisnya 9, saya betulkan aja karena kan tulisan itu yang tahu bacanya tapi tulisannya mungkin nggak tahu. Kemudian untuk kelas 8B itu hanya sebagian yang baru saya periksa. Tapi yang saya lihat ini namanya Mirsad hanya beberapa soal yang dijawab. Kemudian Najwa juga seperti itu. Rapensen juga seperti itu, Bu. Itu yang baru saya periksa. 8 itu kan? 8B itu. 8B. Yang kelas yang lain belum sempat saya periksa. Baru saya lihat tulisannya kan 8B itu 8A dan 7B biasanya saya lihat tulisannya itu memang susah untuk dibaca. Ini di kelas 9 ada yang fatal, maksudnya fatalnya kayak mana ya? Si Mas Airi memang nggak ada jawab.
kosong. Nah, Hanya dia ini yang kemarin yang kita nampak itu ya. hanya dia buat nama saja, Bu. Nah, satu pun nggak ada di isinya. Nah, kemudian ini ada juga Rita Rizky, Alma Sofi, dan Najwa. Ini perempuan pula ini. Mereka memang jawab, tapi cuma 3 gitu. Dari Tapi kalau kelas 9 sama sekali memang nggak bisa terus kayak di P5. Saya kan jadi koordinator di kelas 9. Tapi setiap masuk kayak kemarin kan kami udah download aplikasi Canva karena kami memang mau membuat posternya di Canva. Tapi cuman beberapa anak yang mau diajak bekerja sama. Total peserta didik ada 26. Kemarin waktu ujian ada 1 orang yang nggak datang atas nama Putri Yolandari Sambo. Saya tadi informasinya dia lagi sakit. Oke, jadi dia yang nggak ada nilainya. Kemudian untuk kelas 7A yang tulisan yang susah untuk dibaca itu ada 5 orang. Febri Putra Pratama, Muhammad Iqbal, Manik Udadiri, Muhammad Al-Zikri, dan Ahmad Al-Fikri. Dan dari semua 25 orang yang ikut ujian, paling sedikit menjawab itu si Manik Udadiri, hanya 11 jawaban. Lainnya jawabannya bervariasi. Yang paling sedikit 11 jawaban ini dia jawab. Masih saya kasih soal itu adalah agak umum kali. Kalau saya masukkan ke jawaban yang benar, itu saya pilih jawabannya langsung. Itu sebenarnya nggak ada yang benar. Iya kan, nggak ada yang benar. Tapi kan kita sebagai guru, kalau misalnya di sini sel itu apa? Nah, di sini jawabannya tentang rukun dan fungsional yang terkecil. Apanya kita untuk melatih literasi dia dengan literasi dia dibagi soal itu. Misalnya atau dikelompokkan ada 5 kelompok, berarti dia 25 5 kelompok dibagi soalnya. Satu kelompok kira-kira berapa soal mereka. Jadi itulah dibahas soal itu. Nah itu nanti boleh kita presentasikan ke depan. Presentasinya di mana? Presentasinya itu sama di Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma ij'alna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah kami mendapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan rezeki yang halal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillah. Terima kasih atas partisipasinya sudah menghadiri acara kita ini. Dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah penggerak yang terdepan, tempat impian.